Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Rokan Hulu, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad MSI beserta seluruh jajarannya, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, bil khusus Syekh Umar, para khalifah, mursyid-mursyidin, tokoh masyarakat Rokan Hulu beserta para tamu yang berhadir pada malam hari ini. Hadir majelis ta'lim Babus Salam, kemudian hadir pula saudara-saudara kita dari Payakumbuh, dari tempat-tempat yang lain, dari Majelis Agung An-Nur, Majelis Ta'lim Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, la taqraba hazihi syajarah, jangan engkau dekati pohon ini wahai Adam. Kalau engkau dekati, fatakuna minaz zalimin, nanti engkau jadi orang zalim. Fa'azallahuma syaitan, setan menggoda. Lalu datuk moyang kita Adam itu pun terjerumus. Tapi dia segera sadar dan bertaubat. Orang bertaubat itu mengaku perbuatannya. Maka orang yang salah mengaku, ucapan orang yang mengaku persis seperti ucapan Allah Ta'ala. Kata Allah, fatakuna minaz zalimin, nanti engkau jadi orang zalim. Maka Adam mengaku, Rabbana zalamna anfusana. Itulah tadi kita berdoa, kita pun cucu cicit Adam ni mengaku, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengaku salah. Kata Allah, fatakuna minaz zalimin, nanti kau jadi orang zalim. Rabbana zalamna. Kalau salah mengaku. Orang yang mengaku insyaAllah diampuni Allah. Sekarang sudah salah, berkelit. 2 kali dia salah. Pertama salah, kedua tak mengaku, ketiga berkelit mencari alasan. Disitulah marah Allah Ta'ala. Maka Adam, kullu bani Adam, semua anak cucu Adam, khatta'un, silap, lupa, salah. Wa khairul khatta'ina tawwabun, sebaik-baik yang silap, yang lupa, yang salah itu adalah orang-orang yang balik ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi doa dalam Quran titik sampai di situ. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Titik. Tapi dalam hadis ada tambahannya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta kepada engkau bihaqqi Muhammad, barakat Muhammad, antaghfirali, maafkanlah aku ya Allah. Berkat Muhammad, ampunkanlah aku ya Allah. Kata Adam alaihissalam. Allah bertanya kepada Adam. Allah bertanya, bukan Allah tak tahu, Allah maha tahu. Lalu Allah mau bagi tahu pada orang yang tak tahu. Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad? Sedangkan aku belum menciptakan dia, padahal dia belum ada. Jangankan dia, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah pun belum lahir. Dari mana engkau tahu?
lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku, wa sawwaitani, kau bentuk aku dengan tanah yang sempurna, wa nafakhta fihi ruhi, kau tiupkan ruhku ke dalam tanah itu, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku. Saat ku bukakan mataku, yang pertama kulihat tertulis di dinding arash Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak tahu dia apa, dia siapa, dia makhluk dari mana, aku tak tahu. Tapi aku yakin tak mungkin nama itu bersanding dengan namamu kalau bukan dia memiliki kedudukan yang amat tinggi. Maka berkat nama itu, maafkanlah kesalahanku ya Allah. Maka Adam bertawassul kepada Allah melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum bentuk zahir wujud di alam nyata, sebelum lahir dari rahim Aminah istri Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah mengapa sebelum berdoa tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minta jauhkan dari setan. Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah. Setelah memuji, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa yang tak memakai salawat tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan doa Adam menyebut Muhammad, apalagilah doa cucu cicit Adam alaihi salam. Ada doa yang tak pakai selawat Pak Ustaz. Mana? Doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait. Tabarakta Rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Di pangkal memang tidak, tapi di ujung wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Semua doa kalau tidak melewati nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada kelompok yang besar Bani Israel. Bani Israel ini berperang melawan suku namanya Bani Ghatafan. Bani Ghatafan lebih kuat, lebih hebat, lebih jago, lebih tangguh. Senjatanya lebih dahsyat daripada Bani Israel. Bani Israel sebelum melawan Bani Ghatafan berdoa kepada Allah. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyil mursal. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau barakat Nabi yang akan Kau utus nanti sebelum dia lahir. Bani Israel sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sudah bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa dalam Quran disebut wa kanu min qablu. Kanu mereka min qablu sebelum Nabi lahir yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Mereka minta, yastaftihun minta menang, 'ala alladhina kafaru minta menang melawan orang kafir bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap mereka mau perang, ya Allah, berkat Nabi terakhir itu tolonglah lawan, tolonglah kami ya Allah. Berkat Nabi yang terakhir itu tolonglah kami ya Allah. Falamma ja'ahum ma'arafu, tapi begitu Nabi itu datang, kafaru bih, mereka kafir. Sebelum datang mereka beriman, setelah datang mereka kafir. Kenapa? Karena dalam kitab perjanjian lama mereka, Old Testament, disebutkan bahwa Nabi yang akan datang itu cucu cicit keturunan Ibrahim. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf,
Yusuf punya saudara Yahuza, cucu cicit Yahuza, Yahudi. Mereka sangka Nabi terakhir itu keturunan Ibrahim dari jalur Ishak. Ternyata yang terakhir datang itu dari jalur Ismail. Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manab, anak Qusay, keturunan Kilab, Lu'ay, Fihir, cucu cicit Adnan, anak cucu cicit keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Jadi orang Yahudi itu sangat kecewa karena mereka sangka Nabi yang terakhir itu dari jalur Ishak, rupanya yang datang dari jalur Ismail alaihissalam. Itulah degilnya Yahudi. Mereka cuman beda satu jalur saja sudah tak mau percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi kita di Pasir Pangarayan dengan Nabi Muhammad itu kira-kira berapa jalur bedanya? Tak ada satupun kita menolak dia. Nabi orang Arab, nun jauh di sana. Kita yang di sini orang Melayu, Mandailing, Minangkabau, Sunda, Jawa, kita tak pernah mempermasalahkan itu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada di Riau ini orang yang mempermasalahkan suku Nabi Muhammad. Alhamdulillah di Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu tak ada. Tapi di luar sana banyak. Masih ada sebagian orang Riau yang tak mau mengakui dia karena dia orang Arab. Mereka mau Nabi Muhammad itu orang Melayu pakai songket. Suku Sakai, Talang Mama, Talang Perigi, suku Akit, suku Laut. Itu sebagian sudah Islam. Mereka tak mau. Kata mereka dalam buku yang ditulis budayawan Melayu Riau, UU Hamidi, peranan tarekat Naqasyabandiyah mengislamkan suku Sakai. Jadi ternyata sebagian Sakai itu sudah Islam dari tata cara nikahnya. Yang mengislamkan itu siapa? Para tuan-tuan khalifah yang dikirim ke pedalaman oleh tuan-tuan syekh dulu. Mereka lah yang mengislamkan itu. Jadi kalau ada orang mengejek tarekat, tapi dia ceramahnya di masjid, suruh dia masuk ke pekampungan hutan sana. Berceramah di masjid semua orang pandai. Tapi kalau berceramah di dalam hutan menghadapi beruang harimau, itulah perjuangan para tuan-tuan khalifah, mursyid-mursyidin mengislamkan pedalaman suku Sakai. Itu pun dalam tulisan budayawan Riau UU Hamidi yang terbitkan oleh UIR Press, Universitas Islam Riau Press, di situ disebutkan kata mereka yang masih memegang suku itu, Muhammad itu hanya manusia biasa, tak lebih tak bukan, tapi dia punya kelebihan sikit saja, kami tak bisa percaya dia sebagiannya. Ternyata itu pun terjadi di Jawa. Tak semua orang Jawa itu bisa menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sengaja saya pergi ke perpustakaan Suman HS di Jalan Sudirman, nampak di rak buku-buku namanya Darmo Gandul Gatoloco, punya orang Kejawen. Tertulis di situ ringkasan Darmo Gandul Gatoloco. Kata orang Kejawen, Nabi Adam tu anaknya banyak anak Nabi Adam. Salah satu anak Nabi Adam tu orang Jawa. Itulah Nabi kami. Itu maka mereka tak mau ikut Nabi Muhammad. Mereka masih ada sekarang di Pulau Jawa, disebut dengan Kejawen. Dia tak mau masuk Islam. Ini bahaya kalau begini. Orang Melayu mau nabinya Melayu, orang Jawa mau nabinya Jawa. Nanti orang Batak mau nabinya pakai marga Muhammad Siregar, Muhammad Nasution. Dengan bahaya. Tapi kita di masjid ini tak pernah mempermasalahkan dia. Falamma ja'ahum ma'arafu, ketika dia datang, kafaru bih, mereka kafir kepada dia. Kita enggak. Sebelum dia datang kita sudah beriman. Sesudah dia datang kita pun beriman. Makanya selesai tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Tiga kita ingin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga kita nanti bangkit menghadap Allah insyaallah taala minal amilin wal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setiap penutup tahlil. Dua yang sudah menyebut Muhammad sebelum dia ada, Adam, Bani Israel. Ketiga, datanglah si pakcik Abu Talib membawa kemanakan Muhammad untuk berdagang ke negeri Syam. Ini Makkah, Syam di atas, Yaman di bawah. Syam itu sekarang sudah jadi 4 negara. Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ilafihim rihlatas syita, syita musim dingin, mereka pergi ke Yaman. Wasaib musim panas, mereka pergi ke Syam. Kenapa musim panas ke Syam? Karena musim panas di Yaman minta ampun panasnya. Kalau di negeri Syam musim panas tak terlalu panas. Kenapa musim dingin pergi ke Yaman? Karena kalau musim dingin ke Syam turun salju. Di Suriah, Palestina itu turun salju. Maka musim dingin pergi ke Yaman, musim panas pergi ke Syam. Itu perjalanan. Jadi waktu musim panas pergilah dia ke Syam, dibawanya lah kemanakan tadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singgah di sebuah bangunan tua. Mereka menyebutnya dir. Dir itu bangunan tua. Singgah di bangunan tua itu, berhenti sejenak. Pokok kayu ada, tapi mereka bernau di bawah bangunan tua. Lalu orang yang ada di dalam bangunan tua tadi keluar, namanya Bahira. Nama kampung itu Busra. Sebelum sampai ke negeri Syam, keluar Bahira, dibukanya pintu. Biasanya kita kalau menengok orang asing, yang pertama kita tanya, Bapak dari mana? Namanya siapa? Mau kemana? Tapi Bahira tak menanyakan itu. Bahira to the point. Man haza ya rajul? Ini siapa anak kecil nih? Siapa ini? Kata Abu Talib, ibni, ini anak saya. Kalau betul kitab yang kubaca, ini bukan anakmu. Karena anak ini sudah yatim sebelum dia lahir ke atas dunia. Tersenyum Abu Talib. Dari mana kamu tahu? Ada tertulis dalam kitab yang kubaca, anak ini yatim. Kata Abu Talib, memang betul, ini keponakanku, bukan anakku. Jadi Abu Talib berbohong? Tidak, Abu Talib tak berbohong. Kita pun biasa begitu. Saya biasa, saya bawa keponakan saya ke masjid, datang orang tanya, ini anak Pak Ustadz? Tidak, ponak. Anak saya, anak Pak Ustadz? Iya. Tapi anak adik Pak Ustadz. Mengakui anak orang, anak kita itu biasa. Asal jangan bini orang, bini kita. Itu baru. Jadi Abu Talib itu dikatanya, anak kamu nih? Ini anak saya. Kata Bahira, kalau betul kitab yang kubaca, ini bukan anakmu. Ini anak nih yatim. Ketika dia dalam perut ibunya. Betul. Betul dia yatim. Dari mana Bahira tahu? Alladzina atainahumul kitab, mereka yang kami beri Alkitab, Taurat, Injil, ya'rifunahu, mengenal dia, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Bahira mengenal itu Nabi sebagaimana dia mengenal anak kandungnya sendiri. Maka kata Bahira, hai Abu Talib, bawalah anak ini balik ke Makkah. Jangan kau bawa berdagang ke negeri Syam. Aku khawatir orang Yahudi negeri Syam tahu
nanti dibunuhnya anak ini. Abu Talib penasaran, dari mana kau tahu? Karena kulihat ada awan yang dari tadi menaungi, dan awan itu hanya menaungi Nabi terakhir. Inilah dia. Yang kedua, kulihat pokok kayu bersimpuh, batu-batu bersujud, dan itu hanya ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa pendeta-pendeta yang lain itu tak macam Bahira? Bahira pendeta yang zuhud, tinggal di rumah tua di tengah gurun pasir, meninggalkan dunia. Pendeta yang lain kepentingan. Kalau sampai dia mengaku Nabi Muhammad, putus subsidi dari Vatikan, putus duit dari Dewan Gereja. Sedangkan Bahira pendeta yang tulus, murni, maka dia tak bercampur dengan apa-apa. Maka pada saat itu batal perniagaan Abu Talib pada tahun itu. Begitulah cintanya Abu Talib kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisnis tahun itu delete, gagal demi menyelamatkan nyawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Talib itu perdagangannya Madinah, Makkah, Yaman, Madinah, Makkah, Saudi Arabia, Yaman Utara, Yaman Selatan, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Abu Talib itu berdagang 7 negara. Jadi jangan bayangkan Abu Talib itu jual duku antar kecamatan. Abu Talib itu pengusaha ekspor impor. Gagal perdagangan 4 negara tahun itu demi untuk menyelamatkan keponakan kandung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Pertama Adam, kedua Bani Israel, ketiga Bahira. Yang keempat, menggigil Nabi turun dari Gua Hira, kedinginan. Datang Khadijah radhiyallahu anha, diselimutinya Nabi. Ketika sedang berselimut itu turun wahyu. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Badannya sudah mulai hangat, tapi batinnya datanglah Khadijah. Itulah cintanya Khadijah. Bukan cuma memperhatikan badannya pakai selimut, tapi datang dia bertanya kepada paman bernama Waraqah ibnu Naufal. Hai Tuan Waraqah, ya, apa yang menimpa suamiku ini? Kenapa suamimu? Tadi malam dia turun dari Gua Hira menggigil kedinginan. Katanya ada makhluk memeluk dia. Makhluk itu mengatakan Iqra. Suamiku menjawab, ma'ana biqari, aku tak bisa baca. Makhluk itu memaksa, Iqra. Suamiku menjawab, ma'ana biqari, aku tak bisa baca. Suamiku memaksa, dipaksa, Iqra. Akhirnya makhluk itu membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa itu wahai Waraqah? Kata Waraqah, namus, itulah malaikat yang dulu pernah turun kepada Musa, yang pernah turun kepada Isa, yang pernah turun kepada moyangnya, yaitu Ibrahim alaihissalam, dan sekarang turun kepada Nabi akhir zaman. Suami itulah yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti suamimu ini akan terusir dari kota Makkah ini. Kalau umurku panjang, aku orang pertama yang akan menolong dia ketika umat ini mengusir dia. Janji Waraqah bin Naufal. Waraqah buta, tak bisa menengok jalan, tapi batinnya bersih karena dia tahu isi Alkitab. Dia rajin mengkaji Taurat dan Injil. Aku yang akan menolong dia nanti ketika kaumnya mengusir dia. 13 tahun sesudah itu, apa yang dicakapkan Waraqah terjadi. Nabi betul-betul terusir, diembargo 2 tahun, dicekal, tak boleh kasih makan. Orang Bani Abdul Muttalib dicekal, tak boleh menikah dengan Bani Abdul Muttalib, tak boleh memberikan makanan, diputuskan kontak dagang. Akhirnya 13 tahun sesudah itu pindah, tapi Waraqah tak bisa membantu. Kenapa? Karena dia meninggal sebelum Nabi terusir. Tapi Waraqah dapat pahala. Innamal a'malu
binniyat. Kita apakah kita salah? Tidak, karena kita lahir sebelum Nabi terusir. Waraqah bin Naufal lahir sebelum Nabi terusir. Dari mana Waraqah tahu itu Nabi terakhir? Karena dia membaca kitab-kitab yang datang sebelumnya. Adam tahu, Bani Israel tahu, Pendeta Bahira tahu, Waraqah bin Naufal tahu. Orang yang kelima, siapa yang tahu bahwa dia itu Nabi terakhir? Ketika orang Ansor menyambut Nabi dengan Tala'al Badru alaina. Tala'al Badru alaina. Sudah terbit bulan purnama Badar alaina. Min saniyatil wada'. Dari celah bukit Saniyatil wada'. Wajaba syukru alaina. Wajiblah kita bersyukur, hai orang-orang Ansar. Mada'a lillahi da'. Mereka menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada seorang laki-laki tidak ikut menyambut. Dia hanya mengintai dari jauh. Namanya Husain. Dia mengintip dari jauh. Dia menengok, memperhatikan dengan seksama. Ini Nabi asli apa Nabi palsu? Yang lain tak tahu dia Nabi asli apa Nabi palsu. Banyak juga yang ikut-ikutan. Nabi kata orang, Nabi kata dia. Betul kata orang, betul kata dia. Tapi ini Husain, pendeta Bani Israel. Dia menengok. Tanda-tanda kenabian ada apa tidak pada dirinya. Begitu orang Ansor sudah bubar, pulang ke rumah, dia pun datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Ma ra'aitu alamatil kadhib. Aku tidak menengok tanda-tanda dusta di wajahmu. Inilah Nabi yang diutus Allah SWT. Saksikanlah Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saat itu juga dia bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai dia bersyahadat, masuk dia ke dalam rumah Nabi. Masuk dia ke tempat. Lalu tak lama sesudah itu datang Bani Israel mau menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel yang jahil, yang tak mengerti Alkitab, yang iri, yang hasad, yang dengki, mau menengok, mana itu Nabi keturunan Ismail? Kenapa bukan dari golongan kami? Lalu Nabi tahu, karena di Madinah itu ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Khaybar. Nabi sudah siap-siap. Begitu mereka datang, kalian Yahudi, ya, apa pendapat kalian tentang si Husain? Husain udah di dalam. Apa pendapat kalian tentang Husain? Kata mereka, Husain orang paling baik, Husain orang yang soleh, Husain pendeta kami, Husain orang paling hebat baca kitab, Husain keturunan orang baik-baik. Kata Nabi, Husain sekarang ada di dalam dan dia sudah bersaksi bahwa aku Nabi utusan Allah. Apa pendapat kalian? Apa kata mereka? Husain orang paling jahat. Husain keturunan orang jahat. Husain adalah orang-orang yang jahat. Jadi kalau mau menengok orang Yahudi, tengoklah sifat. Begitu cepat dia berbalik. Ini di Rokan Hulu pun mulai nampak. Yang dulu kawan mulai menjadi lawan, kawan. Ini otak-otak Yahudi. Yang paling jahat. Keturunan orang jahat. Karena dia sudah masuk Islam. Nabi merubah namanya dari Husain. Dirubah menjadi Abdullah. Nama ayahnya Salam. Maka dia dipanggil Abdullah ibnu Salam. Datanglah orang Ansor menjumpai Abdullah bin Salam. Hai Abdullah bin Salam, ya. Kamu masuk Islam? Iya. Kenapa? Karena kulihat tanda-tanda kenabian ada pada dirinya. Kalau begitu apa pendapatmu tentang ayat ini? Mereka mau menguji dia. Alladzina atainahumul kitaba. Orang ahli kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Apa betul kau mengenal dia seperti mengenal anak kandungmu? Apa kata Husain? Andai dibandingkan dia dengan anak kandungku,
Aku lebih yakin dia daripada anak kandungku. Heran orang Ansor. Apa kata engkau Husain? Aku lebih yakin dia daripada anak kandungku. Kenapa begitu? Anak kandungku di rumah aku tak yakin anakku. Karena boleh jadi istriku berselingkuh. Kata Husain. Bapak ibu, andai terjadi kecelakaan lalu lintas, meninggal anak itu ditabrak mobil, hancur wajahnya, lalu bapak dibawa ke rumah sakit, ibu dibawa ke rumah sakit. Bu, ibu mau lihat wajahnya? Kata ibu, tak perlu. Coba bukakan ujung kakinya. Begitu ditengok kakinya, betul ini anak saya. Karena dari 2 jari tapaknya sudah saya tengok tapak kakinya. Begitulah yakinnya Husain. Tapi kata Husain, aku lebih yakin dia daripada anakku. Karena dia tak mungkin meleset tanda-tanda itu. Adam yakin dia Nabi. Bahira yakin dia Nabi. Bani Israel yakin dia Nabi. Waraqah bin Naufal yakin dia Nabi. Lalu kemudian pendeta Husain yakin dia Nabi. Jadi kalau ada orang sekarang meragukan dia, itu karena apa? Karena jahilnya, karena bodohnya, karena tololnya. Kita kenapa yakin dia Nabi? Karena kebetulan bapak emak kita percaya sama dia. Saya kalau ditanya, Ustadz yakin dia Nabi? Ya. Kenapa? Karena kebetulan emak saya muslimah, bapak saya muslim. Kalau sampai saya murtad, na'udzubillah. Tapi karena keyakinan melihat, tentu ada orang-orang yang melihat nurun nubuwah, cahaya kenabian, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, tak sanggup sahabat Nabi menahankan tekanan orang kafir Quraisy. Pindahlah sahabat ini ke negeri Makkah. Turun mereka ke Yaman, sebulan naik onta, dari Yaman menyeberang Laut Merah sampai ke negeri namanya Djibouti, dari Djibouti naik onta lagi sampai ke negeri namanya Habasyah. Habasyah itu sekarang disebut dengan Ethiopia. Nama rajanya Najasyi. Ketua kelompok hijrah itu saudara kandung Ali bin Abi Thalib, namanya Ja'far bin Abi Thalib. Sampailah Ja'far ke Najasyi, langsung melapor ke Raja Najasyi. Hai Raja Najasyi, ya, nama saya Ja'far. Dari mana kalian? Kami dari Makkah. Kenapa datang kemari? Kami terusir dari Makkah. Kami tak sanggup tinggal di Makkah karena kami dikejar-kejar, dipancung, disiksa, dibunuh oleh kafir Quraisy. Kenapa kalian diusir? Karena ada seorang nabi di kampung kami. Nabi? Ya. Najasyi penasaran. Siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintahnya? Diperintahkannya kami menyambung silaturahim, diperintahkannya kami sholat, diperintahkannya kami puasa, diperintahkannya kami berbuat baik, dilarangnya kami minum khamar, dilarangnya kami berzina. Ini baik. Najasyi penasaran. Najasyi bertanya, apa pendapat Nabi kalian itu tentang Yesus Kristus? Karena Najasyi ini agamanya Kristen Ortodok Afrika, bukan Kristen Katolik. Dia tidak mengikut paus yang ada di Roma, Vatikan. Dia Kristen Ortodok Afrika. Apa pendapat Nabi kalian itu tentang Yesus? Ja'far tidak menjawab. Dibacakannya surat yang kebetulan berkaitan dengan Isa alaihissalam. Itulah surat sesudah surat Al-Kahfi, yaitu surat Maryam. Dibacakannya lah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Zakaria punya anak namanya Yahya. Mereka menyebut Yahya itu John.
Orang barat menyebut Yahya itu John. Maka kalau ada orang kita, siapa namo? Si John, itu Yahya tuh. Si John. Orang awak kan suka merubah-ubah nama. John Yahya. Nah, Zakaria punya anak namanya Yahya. Zakaria ini punya istri. Istri Zakaria ini punya saudara kandung. Namanya Hana. Hana ini punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Diceritakan tentang hamilnya Maryam. Bagaimana dia melahirkan anak. Bagaimana dia diusir dari Bani Israel. Fantabadzat bihi makanan syarqiyya. Membaca ayat itu, Najasyi melelehkan air mata. Menangis Najasyi mendengar surat Maryam. Jadi kalau ada qori mengaji di sini membacakan surat Maryam, bapak tuh mengantuk bersandar, itu lebih parah dari Najasyi lagi. Najasyi menangis. Wa huzi ilaiki bijil'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Menangis Najasyi, meleleh air matanya mengenang Santa Maria sedang melahirkan Yesus Kristus. Bahasa Arabnya Maryam sedang melahirkan Isa. Orang Yahudi menyebutnya Iswa, orang Arab menyebutnya Isa. Itu asli. Jadi yang betul itu bahasa Arab Isa, orang Yahudi menyebutnya Iswa. Datang Markus, Markus itu orang Yunani. Orang Yunani semua nama itu Pilatus, Markus, Paulus, Iswa jadi Yesus. Itu Yesus. Saya ini kalau ke Yunani Somadus. Itu aku berubah nama. Yang betul itu bahasa Arab Isa. Yang merubah itu Markus. Markus itu bukan orang Yahudi, dia orang Yunani. Dialah yang pertama kali menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Yunani. Markus. Sampai ke tempat kita berubah menjadi makelar kasus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Najasyi itu masuk Islam. Orang ke-6 masuk Islam, Najasyi. Yakin Pak Ustadz Najasyi masuk Islam? Ya. Dari mana? Nabi mengumpulkan sahabat di Masjid Nabawi. Setelah berkumpul diajaknya sholat jenazah. Mana jenazahnya? Tak ada. Ini namanya sholat ghaib. Kalau orangnya datang namanya hadir. Kalau orangnya tak datang namanya ghaib. Makanya kalau saya mengabsen di lokal, Abdullah hadir, Abdurrahman hadir, Abdul Rahim ghaib, tak datang. Bukan jadi alam ghaib. Ghaib artinya tak datang. Ya Rasulullah, kita sholat jenazah. Ya, mana jenazahnya? Jenazahnya di sana, di Ethiopia. Itulah kronologis sholat ghaib. Kita sholat ghaib. Di mana pamannya meninggal? Di Mandailing Natal. Di mana meninggal? Di Jakarta. Usolli sunnatal ghaib. Untuk si fulan. Arba'at takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Fatihah. Allahu Akbar. Salawat. Allahu Akbar. Allahumma gfir lahu warhamhu. Terus. Tapi bacanya lengkap. Adik-adik, jangan anak-anak ini jangan pula gara-gara saya. Nanti dia salat ghaib, Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, selawat. Bukan itu. Sampai habis. Pak Ustadz, cemana cerita salat ghaib itu? Najasyi meninggal di Ethiopia. Dari mana Nabi bisa tahu? Jibril ngasih tahu. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Najasyi meninggal. Nabi mendoakan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Najasyi masuk Islam. Ketujuh, ada Raja Romawi namanya Kaisar. Raja Romawi itu gelarnya Kaisar, tapi nama aslinya tak begitu. Sama macam si Singa Mangaraja, itu gelar.
nama aslinya tak itu. Hamengkubuwono, Raja Jogja, itu gelar, namanya tak itu. Namanya siapa? Namanya masing-masing, itu gelarnya saja. Singamaraja 12, Sultan Syarif Kasim II, nama aslinya ada. Nah, Kisra yang berkuasa di negeri Syam itu nama aslinya Hirqal. Lam. Ada membacanya Hirqal, tapi orang barat membacanya Heraklius. Ujungnya us. Pilatus. Heraklius. Dikirim Nabi surat, sampai surat itu dibaca oleh Heraklius. Salamun ala man ittaba'al huda. Tak boleh pakai salam. Kalau kepada orang kafir tak boleh assalamualaikum, tak boleh. Makanya kalau saya ceramah di kantor dinas, di situ ada non muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Itu artinya untuk orang-orang yang calon penghuni surga, assalamualaikum. Yang calon penghuni neraka, salam sejahtera. Maksudnya di dunia ini dia sejahtera, di akhirat nanti khalidina fiha abada. Maka ketika itu Nabi tidak menggunakan salam. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan hanya bagi orang yang dapat hidayah. Aslim taslam. Masuk Islamlah engkau wahai Heraklius. Taslam, kau akan selamat. Wa illa, kalau kau tak masuk Islam, fa'alaika dzambul arisiyin. Dosa orang Eropa kau yang akan menanggung. Membaca surat itu bergetar juga hati Heraklius. Kalau aku masuk Islam, aku akan selamat. Kalau aku tak masuk Islam, semua dosa orang Eropa aku yang menanggung. Lalu dia penasaran, siapa yang ngirim surat ini? Ada stempel di situ. Tak ada tanda tangan. Karena Nabi Muhammad itu buta huruf, tak bisa menulis. Tapi di sudut bawah ada stempel Muhammad Rasulullah. Panggil pedagang Arab. Heraklius mau cek and recheck. Cari pedagang Arab yang ada di Suriah. Mereka cari, dapat satu orang namanya Abu Sufyan. Panggil dia kemari. Dibawa ke istana Heraklius, didudukkan di depan Heraklius, di dekatnya ada seorang penterjemah. Heraklius tak bisa bahasa Arab, Abu Sufyan tak bisa bahasa Romawi. Maka ada satu penterjemah di tengah. Tanya, man minkum aqrabu nasaban, siapa yang nasabnya paling dekat dengan orang ini? Abu Sufyan menjawab, saya. Oh, dekat nasab kamu sama dia? Iya, saya dekat sama dia. Datuk kami adik-beradik di atas. Karena Abu Sufyan masih keturunan dari Quraisy. Apa yang diajarkannya kepada kalian? Nabi kalian itu apa yang diajarkannya? Diajarkannya kami menyambung silaturahim, diajarkannya kami berbuat baik, dilarangnya kami mengganggu orang. Apa pendapat dia tentang Isa? Kata dia, Isa itu adalah Nabi utusan Allah. Pengikutnya orang miskin apa orang kaya? Pengikutnya orang-orang susah. Ada tak orang yang sudah bersyahadat itu murtad? Tidak satu pun yang sudah ikut dia menjadi murtad. Lalu kemudian pertanyaan paling mendasar, ada tak nenek moyangnya keturunan raja? Bapaknya raja? Tidak. Datuknya raja? Tidak. Karena Heraklius curiga, kalau bapaknya raja, dia mengaku nabi karena ingin mengembalikan kekuasaan bapaknya. Setelah dia periksa, akhirnya dia suruh pulang Abu Sufyan. Dia bermusyawarah dengan Perdana Menterinya, ada niatnya ingin masuk Islam. Di saat itulah Perdana Menterinya bergejolak. Kalau Tuan Raja masuk Islam, ini nanti orang Romawi akan bergejolak, kacau kita, tumbang kekuasaan. Akhirnya Heraklius tidak masuk Islam, tapi surat Nabi itu diciumnya, dikasihnya minyak wangi, dimasukkannya ke dalam kotak yang terbuat dari kayu, tempat raja-raja yang dia muliakan. Heraklius sempat lembut hatinya. Terakhir dia katakan sebelum Abu Sufyan pergi, tegak Heraklius. Apa kata Heraklius? Kalau betul yang kau katakan ini, hai Abu Sufyan, sayam taliku maqama qadamayya haza, nabi kau itu
akan memiliki tempat tegakku ini. Itu janji Heraklius. Kalau kau tak berdusta, hai Abu Sufyan, Nabi yang kau sebut itu akan memiliki tempat tegakku ini. Tempat tegak dia itu Damaskus, ibu kota Suriah sekarang. Subhanallah. Cakap Heraklius terbukti pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Islam menguasai Suriah. Tak lama sesudah meninggal Nabi, naik Abu Bakar, naik Umar. Cakap Heraklius tak meleset. Kalau betul yang kau katakan, tempat tegakku ini akan dikuasai oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa dia tak masuk Islam? Takut gejolak rakyatnya. Jadi kalau ada politikus takut membela Islam, maklum, sebetulnya dia mau buat program solat berjamaah, mau program zakat, tapi takut dia bergejolak partainya, bergejolak rakyatnya. Nanti kalau saya ajak solat berjamaah, yang tak solat marah. Kalau saya buat zakat potong atas, saya Pak Ustadz sebetulnya respect dengan program yang Ustadz tawarkan ini. Zakat potong atas, kita buatkan Satpol PP syariah. Tapi nanti kalau kita buat tak semua orang suka Pak Ustadz. Nanti kalau orang tak suka, tak dicoblosnya pula nama saya. Jadi orang politik itu banyak pertimbangannya. Jadi kalau ada orang politik menolong agama tak pakai pertimbangan, itu luar biasa. Lillahi ta'ala, itu di situ letaknya. Kalau Abdul Somad, marilah lillah, marilah lillah. Dia tak ada kekuasaan. Tak memikirkan pemilu kada. Tak memikirkan coblos tak coblos. Tapi ketika orang memegang kekuasaan, peduli pada agama, Heraklius contoh pemimpin yang hatinya lembut tapi tak sanggup masuk Islam. Apakah dia diam-diam masuk Islam? Wallahu a'lam. Bisa jadi dia dalam kamarnya masuk Islam. Tapi masuk Islam sendirian dalam kamar apa gunanya? Kalau mau Islam tunjukkan. Heraklius menanggung dosa semua Eropa gara-gara dia tidak masuk Islam. Tapi jadilah surat Nabi itu dia muliakan. Ada yang keras, ada Majusi, Kisra. Kisra itu tidak pernah baca kitab. Makanya ketika surat Nabi datang, disobeknya surat Nabi. Yang membawa surat Nabi itu melapor ke Nabi, ya Rasulullah, ya surat engkau disobek oleh Kisra. Apa kata Nabi? Allah akan menyobek kekuasaannya sebagaimana dia menyobek suratku. Terbukti kekuasaan Kisra hancur. Itulah sekarang Iran. Iran itu tempat kekuasaan Majusi Persia. Dulu di dunia ini yang berkuasa Roma, di atas Roma Persia. Roma kalah, makanya ada satu surat dalam Al-Quran, surat Rum. Ghulibatir Rum, bangsa Roma kalah. Siapa yang mengalahkan Roma? Persia. Persia tercabik-cabik sebagaimana Kisra menyobek surat Nabi SAW. Orang yang ke-8 masuk Islam. Mungkin masuk Islam, tapi tak juga berani masuk Islam. Surat Nabi dibawa sebulan naik onta sampai ke tepi Laut Merah, menyeberang Laut Merah, terus ke daratan Afrika Utara sampai ke satu kota, nama kotanya Alexandria. Alexandria adalah kota di tepi Laut Mediterania. Kota itu didirikan oleh Alexander the Great. Orang zaman dulu kalau dia bangun kota dibuatnya nama dia. Alexander bangun kota. Kota itu disebutnya Alexandria. Konstantin bangun kota, dibuatnya kota itu namanya Konstantinopel. Jadi orang dulu selalu mengabadikan namanya dengan nama kota. Orang Islam juga selalu buat nama masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai surat Nabi di tangan seorang raja, namanya Jirjis, panggilannya Mukaukis. Mukaukis itu gelar. Mukaukis nama aslinya Jirjis, dibacanya surat Nabi. Tidak pakai assalamualaikum. Salamun ala manittaba'al huda. Aslim taslam. Kalau kau masuk Islam, kau akan selamat. Dia tak bisa bahasa Arab. Pembawa suratnya Hatib bin Abi Balta'ah juga tak bisa bahasa Mesir. Dia orang Mesir.
panggil penterjemah, ditanya seleksi. Siapa nih punya surat? Muhammad. Apa jabatannya? Dia raja? Enggak, dia nabi. Kamu kemari 1 bulan naik onta mau bawa surat ini? Iya. Dialog. Lembut hati si Jirjis Mukaukis. Tapi ketika dia bicarakan niatnya mau masuk Islam, bergejolak Perdana Menteri, bergejolak menteri-menterinya. Kalau Tuan masuk Islam nanti goncang kekuasaan kita, hancur kita nih Tuan. Akhirnya dia tak masuk Islam. Tapi surat Nabi itu dia balas. Biasanya orang surat balas surat, kertas balas kertas. Tapi tengok lembutnya hati Jirjis. Surat Nabi dibalasnya dengan 5 hadiah. Pertama dikirimnya kepada Nabi Bighal. Bighal itu kendaraan. Lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Namanya Bighal. Sampai dibawa Hatib Balta'ah sebulan. Hidup keledai itu sampai di Madinah. Keledai itu ditunggang oleh Nabi SAW. Jadi kalau bapak kirim surat ke orang kafir, lalu dibalasnya surat bapak, mungkin tidak Bighal, dikirimnya Yamaha Mio, pakailah. Itu dalilnya boleh menerima hadiah orang kafir. Boleh. Yang kedua, dikirimnya Nabi asal Banha, madu, asal madu. Banha nama provinsi di Mesir. Produsen madu, asal Banha. Diminum Nabi madu, habis. Itu dalil boleh menerima hadiah dari orang kafir. Mana tahu bapak dikasih orang kafir madu, ragu saya nih Pak Ustadz mau minum madu nih. Nah, kalau ragu bawa ke sini biar saya minum. Boleh. Tapi jangan sampai tertulis di situ madu asli. Sebelum minum coba sebut anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, haleluya. Oh, tak boleh. Kalau tak menyangkut akidah boleh. Kendaraan diterima Nabi. Madu diterima. Mesir itu produsen tekstil, kain. Dikirimnya kain putih. Nabi suka kain itu, disimpan Nabi. Itu dalil boleh menerima kendaraan, boleh menerima madu, minuman, makanan, boleh menerima pakaian. Pakaian, mana tahu dapat baju kaos, ambil. Tapi tak ada unsur agama. Jangan pula baju kaosnya lambangnya salib. Tak boleh, baju kaos, baju koko, ambil, tak masalah. Yang keempat, kelima, dikirimnya perempuan. Tengok baiknya Raja Mesir itu. Perempuan dikirimnya. Satu namanya Sirin, satu lagi namanya Maria Al-Qibtiyah. Sirin dicari Nabi sahabatnya yang miskin, belum nikah karena tak ada mahar. Sirin, sini. Kamu belum nikah? Belum. Mau saya kasih, mau nikah sama dia. Sirin menikah dengan sahabat Nabi namanya Hasan ibnu Thabit. Sedangkan yang Maria diambil oleh Nabi. Lahir anak laki-laki namanya dikasih Nabi nama Ibrahim. Anak Nabi lahir dari orang Mesir satu. Namanya Ibrahim, meninggal umur 18 bulan, dimakamkan di pemakaman Baqi. Di samping Masjid Nabawi. Nanti bapak, ibu tak bisa masuk Baqi. Kalau bapak pergi ziarah ke Baqi, nampak makam kecil-kecil ramai, bukan. Ada makam besar, sendirian. Itulah dia, makam Ibrahim, anak dari Maria Qibtiyah, meninggal umur 18 bulan, istri Nabi. Jadi Nabi itu ada istrinya seorang Mesir. Makanya ketika Islam sampai ke Mesir, orang Mesir menerima Islam itu dengan mudah. Kenapa? Karena istri Nabi itu ada salah satu orang Mesir. Ketika Islam sampai, siapa Nabi kalian? Muhammad. Oh, yang istrinya ada orang Mesir. Ya, Sumando awak. Nah, ada hubungan. Makanya Nabi itu mudah diterima. Andai hiduplah anak Nabi, andai hidup anak Nabi Ibrahim yang orang Mesir itu, wow, mungkin dia menjadi raja Mesir. Tapi takdir berkata lain. Anak laki-laki meninggal dari Nabi SAW. Salah satu hikmahnya adalah kalau Ibrahim itu anaknya Nabi 2 orang, Ishak dengan Ismail, maka tak mungkin Muhammad Nabi, anaknya tak Nabi. Berarti kurang kemuliaan dia, kata para ahli sirah.
maka sengaja dibuat Nabi, dibuat Allah anaknya itu meninggal. Hikmahnya karena dia Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anaknya meninggal sewaktu kecil semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang ke-9 yang meyakini kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan mimpi dia malam, nampaknya bulan purnama turun ke pangkuannya, mimpi memangku bulan. Lalu kemudian pada waktu pagi cerita dia kepada ayahnya, ayahku, nama ayahnya Huyai, nama datuknya Akhtab. Perempuan yang bercerita ini Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Kata si Sofiyah, ayah, ya malam tadi aku bermimpi. Apa mimpimu? Kulihat bulan turun ke pangkuanku. Mendengar cerita itu, langsung Huyai menempeleng anaknya Sofiyah. Muncrat darah dari mulut Sofiyah. Kenapa Huyai marah betul? Huyai tahu makna bulan. Orang Yahudi tahu takwil mimpi. Huyai tahu bahwa yang dimaksud dengan bulan purnama itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yang memangku bulan artinya anaknya ini akan menikah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diprediksi si Huyai, saking marahnya menempeleng anaknya, terbukti istri Nabi salah satunya orang Yahudi bernama Sofiyah, itulah yang bermimpi memangku bulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu, dari mimpinya pun tahu. Oh, kalau gitu Nabi Muhammad itu anak Abu Bakar dinikahinya, ya Aisyah. Anak Umar dinikahinya, ya Hafsah. Ada janda dinikahinya Saudah binti Zam'ah. Ada lagi Ummu Salamah, ya. Ada pula orang Mesir, ya Maria Qibtiyah. Ada pula orang Yahudi, ya siapa namanya? Sofiyah binti Huyai. Memanglah Nabi kalian itu tukang kawin. Akhirnya anak muda diejek begitu di internet, ngamuk dia. Siapa kamu? Nanti saya datangi. Mana alamatmu? Kalau berani ayo berantem. Melawan orang mengejek tidak pakai tinju, pakai akal. Maka kalau tak siap dalil jangan masuk internet. Nabi kalian tukang kawin, jangan marah. Nabi kami itu istrinya berapa? 9. Kalian percaya kepada Nabi Sulaiman? Ya. Percaya kalian Nabi Daud? Ya. Coba buka kitab perjanjian lama kalian, dibukanya. King David. Berapa Daud itu istrinya? 100. Kalian percaya Daud ada dalam kitab suci kalian? Nabinya 100. Nabi kami 9, kenapa kalian repot? King David punya anak, siapa nama anaknya? King Solomon. Sulaiman. Solomon berapa istrinya? Buka perjanjian lama. Sulaiman istrinya 1000. Sulaiman itu dalam perjanjian lama disebut 1000. Kalau Sulaiman 1000 bisa kalian terima, kenapa Nabi kami yang 9 itu kalian permasalahkan? 1000 banding 9 itu tai giginya aja itu. 9. Tak ada apa-apanya itu. Nabi kami itu istrinya 9. Itu pun yang gadis cuma 1. Masih kalah sama Mbah Subur. Sulaiman yang mereka sebut King Solomon itu 1000 istrinya. Anda hidup dia sekarang, itu kalau dia ikut anggota legislatif, istrinya jangan coblos duduk. Bayangkan itu. 1000. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi melawan orang menghujat Nabi kita itu banyak baca. Jangan sikit-sikit mau berantem, tapi berantem tak takut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 9. Saya sudah ceramah 1 jam. Tadi kita mulai jam 8.25, sekarang jam 9.25. Tapi 9 ini tanggung, kita lengkapkan 10. Biar nanti Bapak Ibu pulang mudah menjawab. Apa isi ceramah Ustaz Abdul Somad tadi? 10. Apa yang 10 itu? 10 orang masuk Islam. Siapa aja? Itulah tak pula aku ingat entah siapa yang 10.
Yang ke-10 itu siapa? Kita. Kita masuk Islam yang ke-10. Kenapa kita bisa masuk Islam? Kita tak menengok dia, kita tak melihat wajahnya. Kok bisa masuk Islam? Karena anak-anak sekarang yang kuliah di Fakultas Kedokteran yang canggih melihat mukjizat-mukjizat ilmiah. Dibuka tutup minuman, datang lalat, masuk ke dalam. Idza waqa'a zubabu fi ina'i ahadikum, kalau lalat masuk ke dalam minuman kamu, falyughmishu, celupkan. Masuk lalat, celupkan. Habis itu keluarkan, minum. Kalau masih sanggup. Kalau tak sanggup jangan, muntah nanti. Hadis ini dulu diejek orang. Tengok tuh, orang Islam minum air lalat. Setelah diteliti, tahun 1999 datang pakar mukjizat ilmiah hadis dari Prancis, presentasi di Masjid Al-Hadiyul Islami Kairo. Kebetulan saya datang, ceramah dia. Saya menengok, mahasiswa baru waktu itu, S99, saya semester 2, anak mahasiswa semester 2. Mangku. Apa kata dia? Diadakan percobaan di Prancis, dimasukkan lalat ke dalam air, lalu dipakaikan mikroskop super besar, ditampilkan pakai infocus, nampaklah dari salah satu sayapnya itu keluar bakteri penyakit, dan dari sayap salah satu lagi keluar bakteri. Apa kata Nabi 14 abad yang lalu? Celupkan, fa inna fi ihda jinahaihi shifaan, dalam salah satu sayapnya ada penyakit, wa fil ukhra shifaan, dalam salah satu sayapnya ada penawar. Tapi bertentangan. Kata Nabi, salah satu sayapnya ada penyakit, satu ada penawar. Tapi kenapa ini ketika dicelupkan, yang ini ada bakteri, yang ini juga bakteri? Ternyata bakteri yang ini memakan bakteri. Bakteri memakan bakteri. Akhirnya habis bakteri itu dimakan oleh bakteri. Jadi kalau anak-anak umat Islam diajarkan ini, ditonton oleh orang kafir, dari mana Nabi tahu tentang itu? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang masuk Islam di barat itu orang-orang profesor. Yang masuk Islam di barat itu peneliti air. Yang masuk Islam di barat itu peneliti otak. Mereka orang barat masuk Islam karena melihat yang diucapkan Nabi itu terbukti kebenarannya secara ilmiah. Sebaliknya di tempat kita, orang kita pula murtad. Tapi alhamdulillah, yang murtad itu masuk Kristen karena dikasih baju bekas, karena dikasih mie instan. Orang barat masuk Islam karena pintarnya, orang Islam masuk Kristen karena gobloknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ke-10, orang Indonesia akan masuk Islam karena semua yang diucapkan Nabi terbukti kebenarannya secara ilmiah. Nutfah berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, berubah menjadi izam. Nutfah air berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang, dibalut dengan daging, menjadi makhluk yang sempurna. Itu dari mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu? Maka anak bapak ibu antarkan ke Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan, belajar Al-Quran, belajar fikih, belajar hadis, bisa bahasa Arab. Nanti dia mau kuliah Fakultas Kedokteran, silakan. Dialah yang akan menunjukkan mukjizat-mukjizat. Setelah dia tengok, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma khalaqta haza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Akhir dari ilmu itu adalah faqina azabannar. Otaknya cerdas, tapi dia takut kepada Allah. Ma khalaqta haza batila, ujung dari kajinya faqina azabannar. Tak ada guna ilmu banyak kalau tak takut pada neraka. Itulah kaji kita malam ini tentang 10 orang-orang yang menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih
perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf kepada tuan-tuan alim ulama, banyak cakap menyinggung perasaan, tak berkenan di hati, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.